Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Kamalia Ramadhani dengan NIM 21105030048. Kali ini saya akan mereview sekaligus memberikan tanggapan terhadap penjelasan materi yang berjudul Perkembangan Peradaban Islam pada Pemerintahan Umayyah yang dipaparkan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI. Menurut saya, apa yang beliau sampaikan terhadap materi sudah sangat jelas dan dapat menambah wawasan saya terhadap bagaimana perkembangan peradaban Islam pada pemerintahan Umayyah sendiri. Materi yang dibahas oleh beliau yang pertama tentang masa kekhalifahan Muawiyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafa al-Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya tentang kemenangan diplomasi dalam perang Siffin dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib saja, melainkan sejak semula Muawiyah memiliki basis rasional yang solid sebagai landasan pembangunan masa depan. Selain itu, ia mendapatkan dukungan yang kuat dari Suriah dan keluarga Bani Umayyah. Ia merupakan seorang administrator yang sangat bijaksana dalam menempatkan para pejabat-pejabatnya serta memiliki kemampuan yang menonjol sebagai negarawan sejati. Urutan Khalifah Umayyah yang pertama, pada masa 41 Hijriah atau 661 Masehi ada Muawiyah I, yakni Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Yang kedua, pada 60 Hijriah atau 680 Masehi ada Yazid I, yakni Ibnu Muawiyah. Yang ketiga, 64 Hijriah atau 683 Masehi ada Marwan I atau Ibnu Hakam. Yang keempat, ada 65 Hijriah atau 685 Masehi ada Abdul Mali atau Ibnu Marwan. Yang kelima, 66 Hijriah atau 686 Masehi ada Muawiyah II Ibnu Yazid. Yang ke-6, 86 Hijriah atau 705 Masehi ada Al-Walid I Ibnu Abdul Malik. Selanjutnya urutan yang ke-7 ada 96 Hijriah atau 750 Masehi ada Sulaiman. Yang ke-8 pada 99 Hijriah atau 717 Masehi ada Umar atau Ibnu Abdul Aziz. Yang ke-9 pada 101 Hijriah atau 720 Masehi ada Yazid II. Yang ke-10 pada 105 Hijriah atau 724 Masehi ada Hisham Ibnu Abdul Malik. Yang ke-11 pada 125 Hijriah atau 743 Masehi ada Al-Walid II. Yang ke-12 pada 126 Hijriah atau 744 Masehi ada Ibrahim atau Ibnu Al-Walid II. Yang ke-13 pada 127 Hijriah atau 744 Masehi ada Marwan II atau Ibnu Muhammad. Selanjutnya, pola pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama, ibu kota dipindah dari Madinah ke Damaskus. Selanjutnya, berubahnya sistem pemerintahan demokrasi menuju sistem pemerintahan monarki hederitis atau kerajaan turun-menurun. Selanjutnya, khalifah yang terkenal fanatik kearabannya. Yang keempat, kehidupan keluarga Muawiyah yang berkelimang harta dan terisolasi dari masyarakat. Yang selanjutnya, organisasi pemerintah Bani Umayyah. Ada 5 organisasi. Yang pertama, An-Nijamus Siyasi atau organisasi politik. Yang kedua, An-Nijamul Idari atau organisasi tata usaha negara. Yang ketiga, An-Nijamul Harbi atau organisasi pertahanan. Yang keempat, An-Nijamul Ma'il atau organisasi keuangan. Dan yang terakhir, yang kelima, ada An-Nijamul Qadar atau organisasi kehakiman. Keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, pemimpin Abdul Malik. Keberhasilannya yakni perbaikan di bidang administrasi pemerintahan dan pelayanan umum yang sudah digalakkan. Ia memerintahkan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di setiap kantor pemerintahan. Yang sebelumnya bahasa resminya itu Yunani, yang digunakan di Suriah, bahasa Persia di Persia, dan bahasa Kipti. Pemimpin yang kedua yakni Abdul Aziz bin Marwan. Keberhasilannya yakni membuat alat pengukur sungai Nil, lalu membangun jembatan dan memperluas Masjid Jami Amr bin Asim. Pemimpin yang ketiga Hajjaj bin Yusuf.
Keberhasilannya yakni melakukan perbaikan sistem irigasi dengan mengalihkan air dari Sungai Tigris dan Eufrat ke seluruh pelosok Irak sehingga kesuburan tanah pertanian terjamin. Ia juga melarang perpindahan orang desa ke kota. Kehidupan ekonomi pun dibangun dengan memperbaiki sistem keuangan, alat timbangan, takaran, dan ukuran. Pemimpin yang selanjutnya yakni Al-Walid. Keberhasilannya yakni kesejahteraan rakyat mendapat perhatian besar. Ia mengumpulkan anak yatim, memberi mereka jaminan hidup, dan menyediakan guru untuk mengajar mereka. Dan bagi orang yang cacat, ia menyediakan pelayanan khusus yang diberi gaji. Orang buta pun memiliki penuntun, dan bagi orang lumpuh disediakan perawat. Ia juga mendirikan bangunan khusus untuk orang kusta agar mereka dirawat sesuai dengan persyaratan kesehatan. Pemimpin yang selanjutnya yakni Umar bin Abdul Aziz. Keberhasilannya yakni pada bidang pembersihan di kalangan keluarga Bani Umayyah. Tanah-tanah atau harta lain yang pernah diberikan kepada orang tertentu dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Selanjutnya melakukan pemecatan terhadap pejabat yang sewenang-wenang. Pajak yang dipungut dari orang Nasrani dikurangi, jizyah atau pajak yang masih dipungut dari orang yang telah masuk Islam di antara mereka dihentikan. Dengan demikian, banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Selain itu, ia melakukan perbaikan lahan pertanian, penggalian sumur baru, pembangunan jalan, penyediaan tempat penginapan bagi para musafir, memperbanyak masjid, dan sebagainya. Bahkan orang sakit pun mendapat bantuan dari pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.